Itu, tolonglah, saya bangga melihat kalian semua apologet Kristen. Tolonglah jangan saling mempermalukan. Kan bisa tegur telepon dulu orangnya. Kalau begini bikin kita kecewa loh. Itoku yang terhormat, saya tidak mempermalukan Agatha, justru dia yang telah mempermalukan kekristenan, menghina, mengolok-olok Yotevave, menyamakan dengan obat nyamuk. Agatha itu dulu belajar di room saya, tetapi setelah itu dia bergabung sama orang yang suka mabuk-mabukan, lalu dia menghina saya, mempermalukan saya di room live TikTok mereka, tapi saya nggak balas. Saya sangat sedih mendengarkan video ini, simak baik-baik. Dalilnya, Allah itu memperkenalkan, akulah Yotevave. Nah itu, tunjukin aja, kalau saya kan jelas tadi. Aku adalah aku. Esher. Yotevave. Kayak obat nyamuk, Fave. Mengenal dan menghormati 4 huruf tetragramaton Ibrani Yod-He-Vav-He adalah hal yang basic di kalangan kekristenan, apalagi di kalangan apologet atau penginjil. Tetapi kenapa saudari kita ini yang setiap hari live di TikTok membawa-bawa Alkitab, tapi kok mengolok-olok, menghina dan merendahkan Yod-He-Vav-He disamakan dengan anti nyamuk? Padahal Tuhan berfirman di Yesaya 42 ayat 8, akulah Yod-He-Vav-He, itulah namaku. Dan Tuhan melarang kita untuk tidak menggunakan namanya dengan sembarangan di Keluaran 20. Apakah saudari kita ini tidak punya basic sekolah teologi atau tidak pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang secara komprehensif sehingga beliau ini mengolok-olok dan merendahkan nama Tuhan kita? Padahal Yod-He-Vav-He itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, sebab nama Yeshua itu diambil dari namanya yang kudus, Yod-He-Vav-He Yasa, yang artinya Tuhan Penyelamat. Dan memang betul, Eyeh Asher Eyeh itu di Keluaran 3:14 itu merujuk kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menegaskan lagi firman-Nya di Wahyu 1 ayat 8, dialah yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa, atau dalam bahasa Ibrani-nya Eyeh Asher Eyeh, dalam bahasa Yunani Ego Eimi. Tetapi sangat disayangkan saudari kita ini kenapa mengolok-olok, merendahkan Yod-He-Vav-He itu disamakan dengan anti nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Perseteruan para polikardos untuk menjadi polikardos terbaik semakin panas, teman-teman. Bersama kita ketahui di 2023 akhir, Mikana menjadi polikardos terbaik, Ratu Polikardos. 2024 berubah tahtanya, teman-teman. Dari Mikana pindah ke Agatha. Agatha menjadi Ratu Polikardos terbaik. Laskar-laskar Polikardos langsung berbalik arah. Yang sebelumnya mendukung Mikana, mengeluh-elukan Mikana, langsung pindah mendukung Agatha. Apalagi ditambah setelah mereka mengetahui bahwa Mikana itu adalah oneness. Dan kita tahu oneness itu pendukungnya lebih kecil daripada Trinitas atau Tritunggal ya. Jadi langsung balik arah. Yang sebelumnya mendukung Mikana, sebagian pindah, mencari jagoan baru, mencari siapa lagi nih yang bisa mereka jadikan jagoan untuk melawan Islam, untuk menghujat Islam, untuk membuat marah umat Muslim. Dari dulu selalu seperti itu, teman-teman. Setiap tahun ada saja Ratu Polikardos, Ratu penghujat, kan begitu. Saya ingat ya, dulu pertama sekali waktu saya masuk diskusi, saat itu yang jadi ratunya adalah Fatimah Sedekah. Ya mungkin teman-teman yang nonton dari 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tahu betul bagaimana dulu Fatimah Sa'diyah dieluk-elukan, murtadin, jago, berani masuk room, Jum, Muslim, langsung berdebat dengan Bang Zuma. Bahkan bisa dibilang seminggu bisa 3 kali. Bang Zuma berdebat dengan Fatimah Sa'diyah. Bahkan saat saya pertama sekali muncul, baru kesaksian, bayangkan teman-teman. Saya diundang kesaksian, kenapa saya mualaf di room Kristen, bayangkan. Saya disuruh kesaksian di room Kristen, ya saya jelaskan saja. Langsung Fatimah Sa'diyah marah-marah. Kamu mualaf karena tidak ngerti, karena nggak tahu tentang Kristen, dan bla 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 bla. Wah, saya dimaki. Terus saya bilang, ya udah kita buktikan siapa yang tidak ngerti. Saat itu dipilihlah room Wa'labu ya. Wa'labu dipilih supaya saya bisa diskusi dengan Fatimah Sedekah. Saya saat itu ingat sekali itu ya. Wa'labu sampai dimarah-marahin karena dianggap membela saya. Padahal dia mencoba netral. Mencoba. Walaupun sebenarnya dia bela. Wa'labu membela Fatimah Sa'diyah, tapi memang waktu itu jemplang sekali kemampuan kita.
terlalu jauh sehingga babak belur lah Fatimah Sa'diyah, dan di situ ya bisa dibilang saya mendapatkan momen. Ya, saya baru buat channel 1 minggu, langsung hantam Fatimah Sa'diyah, langsung naik channel saya. Minggu depannya Luga menyerahkan diri, dan lanjut. Jadi itu semua atas izin Allah. Ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, jadi Fatimah Sa'diyah adalah korban pertama dari channel saya ya. Bagaimana saya membombardir, mempermalukan murtadin yang satu itu. Nah, itu dulu ratu penghujat. Ratu penghujat. Terus berubah. Muncul Sofiatul. Tahun berikutnya muncul Sofiatul yang menjadi ratu penghujat terbaik di tahun 2022. 2022 tahunnya Sofiatul. Dielu-elukan, ya, jago dalam menghujat, luar biasa hujatannya. Disenangi. Di 2023 berubah. Mikana, muncul Mikana ya. Muncul Mikana. Dulu masih polos, masih belajar dari Sofiatul. Belajar dari Sofiatul. Jadi kalau Mikana bilang yang namanya Agatha itu dulu belajar dari tempat dia, ya sama. Dulu Mikana belajar dari Sofiatul. Dari tempat Sofiatul, ya, dia solo karir, ditemani Lina Wijaya ya, Lina Tidak Jaya itu. Nah, baru dari situ naik daun karena dia menggunakan hijab waktu itu. Di awal-awal dia menggunakan hijab sebagai sensasi supaya rame orang nonton dia. Nah, itu 2023. Di 2024 Agatha, teman-teman. Agatha sekarang yang berjaya. Dan 2025 ini udah mulai nih. Ya, udah bulan Februari nih. Udah mulai nih. Persaingannya makin panas. Kita akan melihat apakah muncul penghujat baru atau juara lama, jagoan lama kembali berjaya. Yang sebelumnya sudah tenggelam kembali naik. Nah, kita nggak tahu nih. Karena selama ini setiap tahun ada aja nih jagoan penghujat mereka. Apakah akan muncul wajah baru yang kita belum kelihatan ya, kira-kira siapa nih wajah baru, atau kembali Mikana mengambil singgasananya, atau Sofiatul yang malah mungkin mengambil singgasananya kembali. Kita nggak tahu. Tapi di sebelah itu persaingannya seperti itu. Panas, guys. Panas sekali. Bahkan Ibu Uti Watimena itu pernah mencoba. Mendiang Uti Watimena pingin menjadi ratu penghujat. Dia langsung injak yang namanya Quran. Supaya dielu-elukan. Supaya disukai oleh Laskar Polycarpus. Karena makin menghujat, makin disukai. Tolak ukur mereka bukan siapa yang jago kasih data. Enggak. Ya, jadi barometernya itu bukan siapa yang jago kasih data, siapa yang jago presentasi, siapa yang jago bicara, enggak. Siapa yang paling jago membuat marah penonton muslim. Makin jago Anda membuat marah umat muslim, Anda dianggap jagoan. Anda dianggap sebagai Ratu Polycarpus. Ngeri, teman-teman. Ngeri. Itu faktanya, silakan dicek. Saya ngomong pakai data ya. Saya ngomong pakai data. Silakan kalian lihat 2022 Sofiatul luar biasa. 2021 Fatimah Sa'diyah. Siapa yang dulu 2021 nggak tahu Fatimah Sa'diyah? Yang nonton debat ya, yang nonton debat. 2022 Sofiatul kan. 2023 Mikana. 2024 Agatha, teman-teman, berjaya. Agatha number 1. 2025 kita nggak tahu. Tapi mulai nih antar mereka saling serobot lagi. Dan di sini saya mau garis bawahi ya. Saya mau kasih tahu buat teman-teman Kristen yang mulai terkontaminasi, mulai berubah menjadi Laskar Polycarpus, bertobatlah. Bertobatlah. Semoga kalian masih bisa selamat, apalagi setelah menonton video ini. Saya berharap kalian bisa selamat. Bisa selamat. Jangan sampai kalian jadi Laskar Polycarpus. Kalau orang Kristen sudah jadi Laskar Polycarpus, bahaya. Bahaya. Sudah radikal. Sudah, ya bisa dibilang intoleran lah. Sudah orang-orang yang kerjanya menghujat agama orang lain, itu bahaya. Dan di sini saya mau kasih tahu bahwa mereka, baik itu Sofiatul, ya, Agatha, Fatimah Sa'diyah, Mikana, itu nggak ada satupun yang peduli dengan kekristenan. Yang mereka peduli bagaimana mencari uang, bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu yang ada di otak mereka. Yang mereka tahu itu gift, transferan. Padahal ajaran mereka itu sesat. Ajaran mereka sesat, teman-teman. Ya. Ini saya sampaikan. Ajaran mereka tuh ajaran bidat. Kalau nggak percaya, kalian tanyalah sama pendeta-pendeta. Kalian tanya saja. Benar nggak yang diajarkan oleh mereka? Yang diajarkan oleh Agatha, Mikana, Sofiatul juga sama. Bagi teman-teman yang nonton channel saya ya, mungkin tahu betul bagaimana MYM juga mengatakan bahwa Sofiatul itu salah. Sofiatul itu Tritunggal yang dia jelaskan, Trinitas yang dia jelaskan tuh bolong-bolong, salah.
Mereka ini nggak tahu apa-apa, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ya, ini salah satu pengajar reform, ya, Mikana versus Agatha. Jangan salah memilih pengajar. Bidat versus bidat. Jadi di sini Mikana bidat, Agatha juga bidat. Dan kenapa Mikana disebut bidat? Ya kita udah tahu lah. Karena dia oneness. Agatha kenapa bidat? Karena pengajarannya juga salah. Apalagi mengatakan bahwa Yorhevave, nama yang sangat disakralkan oleh orang Yahudi, nggak boleh sembarangan disebut. Malah dibilang seperti obat nyamuk, Vave. Dihina sedemikian rupa, ngeri teman-teman. Nama yang sangat diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi, dijadikan lelucon oleh Agatha. Sadis nggak? Sadis teman-teman. Sadis ya. Dan ini saya tampilkan ya, bukti bahwa mereka dianggap sesat. Dan masih banyak sebenarnya pendeta-pendeta lain yang mengatakan bahwa jangan sampai kalian mengikuti orang-orang ini. Mereka ini orang-orang sesat, bahaya. Ya, dan saya akan tampilkan bagaimana antar mereka nih saling sikut ya. Biasa itu, kalau mereka tuh selalu saling sikut, saling bantai. Ujung-ujungnya apa? Demi uang, demi fulus. Oke, kita dengarkan dulu. Ito, tolonglah, saya bangga melihat kalian semua apologet Kristen. Tolonglah jangan saling mempermalukan. Kan bisa tegur telepon dulu orangnya. Kalau begini bikin kita kecewa loh. Itoku yang terhormat, saya tidak mempermalukan Agatha, justru dia yang telah mempermalukan kekristenan, menghina, mengolok-olok Yorhevave, menyamakan dengan obat nyamuk. Agatha itu dulu belajar di room saya, tetapi setelah itu dia bergabung sama orang yang suka mabuk-mabukan, lalu dia menghina saya, mempermalukan saya di room live TikTok mereka, tapi saya nggak balas. Tahun lalu, saya ingin ketemu sama dia bersama dengan Elia, tapi Elia mengatakan Agatha tidak mau ketemu dengan saya, dengan alasan katanya dia malu. Malu apa ya sama saya? Jadi, saya tidak tahu nomor telepon Agatha, sehingga saya tidak bisa japri dia, dan juga saya tidak bisa jumpa Agatha, apalagi sekarang dia buronan. Tapi ingat ya teman-teman, saya menegur dia sekarang ini bukan karena dia mempermalukan saya 2 tahun yang lalu begitu keji, bukan. Tapi karena ini saya rasa sudah sangat keterlaluan ya. Masa menyamakan Yorhevave sama dengan obat nyamuk. Wow, hati saya teriris sekali ya, dan saya punya hak untuk bicara. Jadi itoku, jangan karena Agatha ini bahas-bahas Islam seakan-akan kalian pikir dia pembela kekristenan. Oh tidak. Agatha itu, mohon maaf, imannya sama dengan saksi Yehova. Karena Agatha tidak percaya Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal, Yesaya 9:5, Tuhan Yesus adalah Bapa yang mulia, Efesus 1:17, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa, 2 Tesalonika 2:16. Makanya di video sebelumnya saya anjurkan saudara untuk membaca Alkitab sungguh-sungguh dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kalian bisa membedakan mana apologet dari Tuhan Yesus, mana apologet palsu. Terima kasih. Bahas-bahas Islam seakan-akan kalian pikir dia pembela kekristenan. Oh tidak. Agatha itu, mohon maaf, imannya sama dengan saksi Yehova. Karena Agatha tidak percaya Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal, Yesaya 9:5, Tuhan Yesus adalah Bapa yang mulia, Efesus 1:17, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa, 2 Tesalonika 2:16. Makanya cek tes 1 2 3. Saudara sekalian, saya mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari teman yang menceritakan ada perseteruan antara Mikana dengan Agatha. Nah, 2 orang ini sudah diketahui oleh banyak orang. Mereka berdua ini dikenal sebagai seorang apologet, pembela iman ya. Di dalam hal ini iman Kristen yang mereka pertahankan. Lalu mereka banyak terlibat dalam diskusi-diskusi atau perdebatan di medsos. Ini 2 orang wanita. Dan bukan hanya mereka saja sebetulnya, juga ada Elia Myron, lalu juga ada Edis TV, lalu mungkin ada yang lain juga, saya kurang mengikuti orang-orang ini ya. Khusus untuk Mikana dan Agatha, itu saya melihat di sebuah video, mereka berdua itu kelihatannya ada berbeda pendapat terhadap hal-hal tertentu, dan kemudian terjadi semacam konflik karena perbedaan pendapat tersebut. Ada 2 hal yang akan saya sharingkan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, saudara harus berhati-hati untuk memilih sumber di dalam hal pengajaran. Sekarang ini zaman medsos dan kita melihat era keterbukaan yang begitu sangat luas sekali.
Dan saudara dengan gampang bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran dari berbagai pihak. Sepanjang Anda sudah punya internet, Anda sudah punya akses untuk ke seluruh dunia. Apapun yang Anda ingin cari, itu sudah tersedia. Apalagi teknologi AI sekarang sudah semakin berkembang. Tentu saja itu akan berdampak positif bagi banyak orang, di mana semua rasa keingintahuan kita itu bisa dicapai dengan teknologi tersebut. Nah, khusus dalam bidang teologi Kristen, tentu saja kita harus berhati-hati memilih sumber yang harus kita rujuk untuk kita pelajari, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita aplikasikan atau kita sharing ke orang-orang lain. Itu harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena kalau saudara salah memilih sumber pengajaran yang tepat, saudara bukan hanya rugi, tetapi juga saudara bisa masuk neraka karena memilih pengajaran yang salah. Nah, seperti saya katakan tadi, di era keterbukaan seperti ini, saudara bisa gampang menemukan orang-orang tertentu yang mengajar di medsos. Jangan hanya karena dia mempunyai pengikut yang banyak, lalu saudara kemudian duduk di depan laptop, HP saudara untuk menonton dia, lalu menerima semua pengajaran itu secara gampang aja, tanpa saudara mempertimbangkan berdasarkan konteks Alkitab yang saudara pelajari. Ini fatal akibatnya kalau kita salah memilih guru. Saya dulu pernah terkecoh dengan seorang pengajar Alkitab. Dia adalah doktor teologi, juga seorang dosen di STT. Namanya adalah Pendeta Dr. Eros Sabdono. Dulu saya sekitar tahun 2000, 2001, 2002, saya masih bergumul dengan kehidupan kerohanian saya, dan saya menemukan, wah, ini ada seorang pengajar yang bagus kelihatannya. Seorang S3 doktor, kemudian dia gembala sidang di sebuah gereja, dan juga menjadi pengajar di berbagai gereja di Jakarta pada waktu itu. Dia ngajar juga di GBI Tiberias, dan di berbagai tempat yang lain. Nah, karena saya tertarik dengan dia, bicaranya kelihatannya kok bagus, kemudian isi ajarannya kelihatannya bagus. Dia juga berbicara tentang bahasa Yunani, menggunakan istilah-istilah Ibrani. Jadi membuat orang tertarik sama dia. Dan kalau menjelaskan tuh kayaknya kok bagus sekali ya, penekanan kata dan sebagainya. Lalu dia mempunyai pengajaran di sebuah radio FM, lalu saya ikuti itu setiap saat. Dan saya terpengaruh dengan dia, diajari oleh dia. Dan sekarang apa yang terjadi? Saudara melihat kan bagaimana kemudian Pak Eros Sabdono ini memberikan ajaran-ajaran yang miring, bahkan sesat. Dia tidak percaya Yesus itu adalah Allah yang sejati. Yesus bukan Yahweh, tetapi hanya Bapa yang adalah Allah yang sejati. Juru selamat sejati itu adalah Bapa. Akhirnya pengajaran yang asli daripada Pak Eros Sabdono terkuak sekarang. Nah, kalau saudara mengikuti terus ajaran daripada Pak Eros Sabdono, saudara mengaminkan itu, maka saudara akan ke neraka. Bagaimana ceritanya saudara mempercayai Yesus yang bukan adalah Allah, bukan adalah Yahweh, lalu saudara berharap untuk diselamatkan? Itu mustahil. Saya sangat sedih mendengarkan video ini. Simak baik-baik. Dalilnya Allah itu memperkenalkan, akulah Yahweh. Nah itu, tunjukin aja. Kalau saya kan jelas tadi. Aku adalah aku. Ehye, esher, ehye. Kayak obat nyamuk, fafe. Mengenal dan menghormati 4 huruf tetragramaton Ibrani Yod-Heh-Vav-He adalah hal yang basic di kalangan kekristenan, apalagi di kalangan apologet atau penginjil. Tetapi kenapa saudari kita ini yang setiap hari live di TikTok membawa-bawa Alkitab, tapi kok mengolok-olok, menghina dan merendahkan Yod-Heh-Vav-He disamakan dengan anti nyamuk? Padahal Tuhan berfirman di Yesaya 42 ayat 8, akulah Yod-Heh-Vav-He, itulah namaku. Dan Tuhan melarang kita untuk tidak menggunakan namanya dengan sembarangan di Keluaran 20. Apakah saudari kita ini tidak punya basic sekolah teologi atau tidak pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang secara komprehensif sehingga beliau ini mengolok-olok dan merendahkan nama Tuhan kita? Padahal Yod-Heh-Vav-He itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, sebab nama Yeshua itu diambil dari namanya yang kudus, Yod-Heh-Vav-He Yasa, yang artinya Tuhan Penyelamat. Dan memang betul, Eyeh Aseh Eyeh itu di Keluaran 3:14 itu merujuk kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menegaskan lagi firman-Nya di Wahyu 1 ayat 8, dialah yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada,
yang maha kuasa, atau dalam bahasa Ibraninya Eyeh Aseh Eyeh, dalam bahasa Yunani Ego Eimi. Tetapi sangat disayangkan saudari kita ini, kenapa mengolok-olok merendahkan Yod-Heh-Vav-He itu disamakan dengan anti nyamuk. Suruh aja Mikana kesini yuk, adu mekanik sama saya, ayo. Kan 3 bayar 1, sorry ye, Wanes nggak diajak sayang. Wanes itu bukan Kristen. Mana ada gereja Wanes Indonesia? Nggak ada. Semua gereja di Indonesia ini yang di bawah naungan PGI, KWI, GOI itu Tritunggal semua. Hari gini masih laku Wanes, tinggalin. Aku sensi, aku sebenarnya gini ya teman-teman, aku tuh nggak mau ngebahas ini loh. Soalnya ini bidat ini kita udah peringatkan berkali-kali, dan aku tuh sebenarnya nggak mau lagi ya ada ini ya, kayak apa ya, kayak ngenak-ngenain RT 6 gitu loh. Kali kalau RT 6 ini ngambil kesempatan dari kita gitu loh, aku nggak suka gitu loh ya. Aku nggak suka kalau mereka ini, wah Kristen nggak ini. Sebenarnya aku tuh nggak suka banget juga ya membahas-bahas kayak gini ya. Biarlah kalian yang mendengarkan kebenaran ini menjadi pelaku firman Tuhan. Yang tidak mau mendengarkan, biar Tuhan yang menjadi hakim. Ya, biarkan Tuhan yang menjadi hakim, biar Tuhan yang melihat siapa yang tetap taat. Sorry ya, kalau gue sih ogah ya, barengan sama RT 6 ya. Kalau gue setuju Allah kita adalah RT 6, gue ngapain di sini? Gue ngapain di sini? Buat komal karena gue mengakui Allah mereka. No. Saya tidak mau. Terlalu sweet Allah itu, kalau kata si Daman, dia itu seperti rasa manis. Terlalu sweet. Maaf ya, yang typing di bawah, yang Wanes itu nggak ikutan karena Wanes bukan Kristen sayang. Kristen yang Protestan yang gue maksud adalah yang Tritunggal ya. Yang Wanes itu sejak kapan disebut Kristen? Nggak ada. Jangan ya, jangan Wanes nggak diajak ya, yang mau bilang makan 3 bayar 1, sorry ya, Wanes nggak diajak sayang. Wanes itu bukan Kristen. Mana ada gereja Wanes Indonesia? Nggak ada. Semua gereja di Indonesia ini yang di bawah naungan PGI, KWI, GOI itu Tritunggal semua. Mana ada yang Wanes? Hari gini masih laku Wanes, tinggalin. Sorry nggak diajak ya. Yang masih Bapa adalah Yesus itu kita nggak ngajak. Kenapa? Saya menyalibkan lagi Yesus itu. Saya mendukakan Roh Kudus kalau mengatakan Bapa adalah anak. Saya murtad jadi Wanes. Ih, nggak mau. Sorry ye. Jadi Wanes ya. Karena Allah kita itu adalah Allah Tritunggal seperti yang saya katakan ini. Allah yang satu yang memiliki 3 realita berbeda dalam satu hakikat. Bukan Bapa sama dengan anak, anak sama dengan Roh Kudus, sama dengan satu, kadang-kadang berubah jadi ABCD. Tidak demikian ya. Progresif itu keristing kagak, bukan sayang, nggak ada itu progresif. Ya, jadi yang diajak itu yang Tritunggal ya. HKBP itu Tritunggal sayang, nggak pernah HKBP itu nggak Tritunggal. GBKP itu Tritunggal sayang, GB itu Tritunggal ya sayang ya. Nggak ada. Kalau yang namanya dia Wanes itu adalah orang yang nyempil. Sorry ya, gue tahu ya, Wanes ini ada di bawah ya, sedang menguji-nguji kita. Sorry ya. Mohon maaf ya, MON, MOP, MAP ya, mohon maaf ya. Anda benalu tuh kata si Pokoye. Ya, lu kalau benalu aja. Jangan nyempil. Kalau mangga dia tetap mangga. Jangan benalu nempel di mangga, ya. Lu kagak ada kerjaan lain apa selain nempel. Yang Wanes tuh gue sepil ya, inisialnya Mikana. John apa itu? John Timothy apa John apa sih tuh? Yang satu lagi tuh yang John itu loh. Tapi bukan Pak John yang biasa gebukin Islam, bukan. John apa namanya? John Travolta entah apa. Nah itu Wanes tuh. Sama siapa namanya? John Peter ya, sorry bukan John Timothy. Ya, John Peter. Terus
Malikil, terus siapa lagi, Prikitiu ya. Nah itu bukan Kristen. Billy Yahudi bukan, itu bukan Kristen. Mohon maaf ya, nggak ada tuh. Yang Wanes tuh nggak ada, nggak diajak, sorry ya, situ bukan. Ibu nggak tahu. Billy Lin itu Billy Lin itu kekacauan yang luar biasa ya. Dia adalah musibah bagi Kristen. Iya, musibah. Sarenda gue nggak tahu. Cemplok itu beberapa kali gue ajarin loh. Gue DM, kak Cemplok, dia kan baru murtad nggak lama dari gue. Kak, Tritunggal tuh gini kan. Dia ngamuk, udahlah, biarin aja. Lu kalau mau jadi Wanes ya jadi Wanes aja ya. Jangan ngaku Kristen. Kau bikin sendiri gereja kau, gereja Wanes Indonesia. Liping itu ketuanya Wanes. Ya, yang masih mencintai Mikana ya udahlah ya. Gua nggak tahu karena gua udah beberapa kali menasehati dia. Kita juga tidak bisa menghakimi ya, karena kita itu bukan lagi dalam upaya menghakimi orang, biarlah itu menjadi bagian Tuhan. Ya, tapi tolong jangan disesatkan. Teman-teman itu harus percaya Tritunggal karena Alkitab ini terlalu Tritunggal ya. Ini terlalu Tritunggal, daripada mulanya aja udah Tritunggal. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah berfirman, ini udah Tritunggal. Alkitab kita ini sangat Tritunggal ya. Kalau mau bikin Alkitab Wanes, cetak sendiri sayang. Itu ya, Ripa ketua Wanes. Ya, sebisa mungkin kita itu menasihati mereka 2-3 kali. Bidat yang sudah kamu nasihati, udah tinggalkan dia, nggak usah lagi. Ya, teman-teman juga harus banyak belajar dan banyak mengantisipasi ya. Karena apa? Karena si penyesat itu memang harus ada di antara kita gitu. Itu penyesat itu bukan dari RT 6, bukan. Itu nggak akan mungkin bisa menyesatkan kita. Penyesat itu dari dalam tubuh Kristus itu sendiri. Jadi kita itu harus waspada gitu ya. Jadi kalau masih mengatakan Yesus itu adalah Bapa ya, sementara Yesus itu tidak pernah mengatakan aku adalah Bapa, tetapi aku datang dan keluar dari Bapa. Bapa mengutus aku. Ketika Yesus mengatakan Bapa mengutus aku, ya kita harus percaya karena dia adalah sang kebenaran itu. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa, karena Yesus tidak pernah mengakui itu. Sama seperti tadi Yohanes ketika dia mengakui bahwa akulah suara yang berseru-seru di padang, luruskanlah jalan bagi Tuhan, maka Yesus pun mengkonfirmasi yang sama. Jadi kalau Yesus tidak mengkonfirmasi dia adalah Bapa, jangan kita sebut juga bahwa Yesus itu adalah Bapa. Gitu ya teman-teman. Ini gue akhiri dulu ya. Tolong kalau ingin menegur sesama apologet, tolong japri dan jangan diposting. Saudaraku, Agatha ini mengolok-olok Yod-Heh-Vah-Veh Elohim itu di publik, maka saya juga menegurnya di publik agar jangan banyak orang Kristen mengikuti cara Agatha yang mengolok-olok Yod-Heh-Vah-Veh Elohim. Saudaraku yang terhormat, apakah ketika ada seseorang ngaku-ngaku Kristen lalu bawa Alkitab di media sosial lalu kamu bilang dia apologet? Parameter kebenaran adalah firman Tuhan. Mari kita lihat ciri-ciri apologet yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Ini saya ambil dari terjemahan ILT 3. Ciri-ciri apologet yang pertama, menguduskan Yod-Heh-Vah-Veh Elohim di dalam hati. Kemudian memberikan jawaban dengan lemah lembut dan hormat. Dengan lemah lembut artinya jangan mengucapkan kata-kata kasar apalagi mengolok-olok. Kemudian harus hidup dalam kesalehan. Nah, sementara Agatha mengolok-olok Yod-Heh-Vah-Veh Elohim, kemudian juga sering mengolok-olok yang bertanya, merendahkan orang yang bertanya, dan juga di publik dia seperti ini. Nah, menurut saudara apakah itu ciri-ciri apologet? Saudaraku, tolong baca Alkitab sungguh-sungguh secara komprehensif dari Kejadian sampai Wahyu dan sering berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kamu tahu membedakan mana pengajar dari Tuhan, mana pengajar palsu. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita bilang yang namanya Albert Rumampuk ini geblek, ya sebenarnya ya geblek gitu. Tapi dia itu masih apologet. Saya harus dengan jujur mengatakan bahwa kalau kalian tanya sama saya, sebenarnya siapa sih apologet Kristen? Saya dengan jujur harus katakan bahwa Albert Rumampuk, ya, Muri Walianto Matalu, Andre Tungtung, Deki Ngadas, itu masih lebih condong
menjadi yang namanya apologet. Walaupun ada sebagian dari mereka itu, ya artinya sebagian sisi ada 20%-nya, 30%-nya itu Polycarpus juga gitu. Polycarpus juga. Ya, Polycarpus artinya suka memelintir ayat yang ada di Quran, hadis, ya, menghina Islam. Nah, itu sifat dari Polycarpus. Tapi ya, fokus utamanya membela iman mereka. Fokus utamanya bela iman mereka, tapi sambil menyerang Islam juga kadang-kadang. Ya, kadang-kadang offside. Nah, itu masih mending gitu, kadang-kadang offside. Tapi kalau Polycarpus yang murni, kayak Agatha, Mikana, ya, Edwin, Sofiatul, itu kan memang bukan bilang offside lagi, memang di garis offside selalu gitu, nggak pernah nggak offside, selalu ada di sana dia. Fullnya lebih banyak menghujat, membela imannya mungkin 10%, membela imannya 10%, menghujat Islamnya 80-90%. Ya, itu Polycarpus. Jadi saya harus luruskan dulu dan kasih tahu teman-teman, terutama yang baru nonton ya. Jadi kalau yang Polycarpus murni ya mereka-mereka itu. Tapi kalau kayak Alberto Mampuk, Muri Wali, ya Mel Atok, Esra Soru, itu lebih banyak di apologet. Hanya 20-30% lah sisi mereka yang Polycarpus. Itu pun karena mungkin nggak sabar ya, nggak tahan gitu, nggak tahan agamanya dibombardir gitu kan, dibongkar. Nah, jadi kembali teman-teman, di sini dikatakan bahwa bidat versus bidat. Ya udah jelas. Mereka ini nggak ngerti kekristenan. Mereka ini kan orang yang entah dari mana, hanya modal congor, hanya modal PowerPoint, hanya modal nyatat-nyatat hasil diskusi, ya, terus tiba-tiba bermunculan. Kalau mau jujur bilang teman-teman, yang didebatin selama ini, menurut kalian ada perubahan nggak? Nggak ada. Kan itu aja. Mana dalil bahwa Yesus bukan Tuhan ini? Mana dalil Yesus itu Tuhan ini? Jawabannya nanti dari mereka. Ya. Paulus, rasul palsu, ini buktinya. Ya, dari apologet Islam kasih nih datanya. Pembelaannya bahwa rasul asli itu si Paulus. Ini. Itu aja kan. Anda 1 minggu kalau beneran serius nonton, ya debat Anda nonton selama 1 minggu, Anda catat dalil-dalilnya, Anda berani tampil, Anda sudah jadi apologet sekarang. Banyak kan seperti itu teman-teman. Tinggal catat, ikuti aja itu, jawaban-jawaban itu, ya paling Anda tambah dengan narasi Anda sendiri, udah auto jadi apologet. Mikana, dulu siapa? Cuman belajar dari tempat Sofiatul. Belajar, nyatat gitu kan, nah, tiba-tiba jadi apologet. Agatha juga sama, belajar dari tempat Mikana, jadi apologet. Mengaku apologet ya, mengakunya apologet. Supaya bisa laku, ya hujat Islam. Hujat Islam lebih jago, lebih sadis, lebih kasar. Yang penting nekat. Saweran banyak, transferan banyak. Nah, itu mereka. Itu mereka, teman-teman. Dan persaingannya panas. Kenapa? Karena donaturnya kan itu-itu aja. Kalau mau jujur-jujuran. Betul nggak? Donaturnya kan itu-itu aja. Yang suka sawer-sawer itu kan itu-itu aja. Itu diperebutkan. Sofiatul berebut, ya Pak Bom berebut, Wak Donat, Edwin, Paul Jang, dan lain-lain. Itu berebut semua. Berebut semua. Donaturnya dulu mungkin cuma ngasih 2-3 orang. Tiba-tiba sekarang bermunculan Polycarpus baru. Harus bagi ke sana. Tapi tentu saja ada yang paling dia sukai. Betul nggak? Contoh nih donaturnya. Kasih Luga 200.000, Lina Wijaya 200.000, Agatha 200, ya Sofiatul 200, Wak Donat 200. Rupanya dia suka Mikana. Mikana dikasih 2 juta setiap bulan, beda. Itu manusiawi, biasa di mana-mana. Dan itulah yang membuat mereka saling sikut kan. Bagaimana Pak Bom bilang, jangan curi domba saya. Wak Donat ini ya. Wak Donat kerjanya mencuri domba. Wak Donat bilang, Paul Jang, jangan curi jangan curi domba saya. Paul Jang bilang, kerjaan kau cuma cari donat aja, Wak Donat gitu kan. Donasi aja otak kau gitu kan. Nah, jadi antar mereka tuh saling sikut, teman-teman. Ngeri. Ya, persaingannya panas. Persaingannya sadis kalau saya bilang. Sadis, ngeri. Kenapa seperti itu? Karena yang ada di otak mereka, bagaimana supaya donaturnya senang. Bagaimana supaya senang? Ajaran mereka benar nggak benar? Urusan nanti. Kalau disuruh jelaskan kekristenan, mutar, nggak jelas. Itulah kenapa dibilang mereka bidat. Edis, teman-teman ya. Ini kalau kita bicara Edis nih. Ini kan tadi kita ngomong yang cewek ya. Yang tadi saya bahas itu dari awal tentang ratu penghujat. Kalau Edis bisa dibilang 2024 akhir sampai 2025 ini, wah lagi top. Kalau yang cowok ya. Kalau yang cowok ini Edwin.
sama Edis lagi bersaing. Edis senior, dia salah satu yang udah cukup lama, tapi dulu nggak terkenal, kurang terkenal. Karena dulu dia single fighter, terus yang kedua, masih takut-takut dalam menghujat. Sekarang udah di luar negeri, jadi berani, jadi jagoan kan gitu. Tapi apakah Edis ngerti tentang kekristenan? Nol. Agatha ngerti nggak kekristenan? Nol. Besok akan saya buktikan. Akan saya buktikan statement Agatha, bagaimana dia tidak ngerti sama sekali tentang kekristenan. Mereka ini cuma modal congor, modal nekat, modal hujat. Yang penting maki, yang penting buat panas umat muslim, selesai. Kalau cuma untuk buat panas, aduh, apa ini teman-teman? Saya kalau masuk ke rumpak bom-bom, Oten tuh panas semua tuh. Polikarpus, Laskar Polikarpus, ngamuk semua. Belum ngomong udah panas. Kalau cuma barometernya itu semua orang bisa. Tinggal kasih panas orang kan. Apa itu? Kita lagi mau diskusi, kasih ilmu ke penonton. Kita kasih ilmu teman-teman. Bukan, waduh. Saya jujur ya, miris melihat teman-teman sebelah. Miris sekali gitu. Ada dendam apa kalian dengan umat muslim sampai seperti ini? Sampai begitu niatnya. Bahkan ada yang sampai merelakan ya, memberikan gajinya. Ya, mungkin dia penghasilan 45 juta. Gajinya 5 juta, tapi dia berani ngasih 1 juta sebulan. Yang penting buat marah umat muslim. Entah apa salah umat muslim kepada orang-orang ini, para Islamophobia ini, sampai sebegitu bencinya. Sadis teman-teman. Dan saya jumpa beberapa yang seperti itu. Dendam kepada Islamnya gila teman-teman. Siap bayar berapapun. Ya, siap bayar berapapun, yang penting buat marah umat muslim. Ini mereka. Ngeri teman-teman. Ya. Dan buat teman-teman Kristen sekali lagi, jangan sampai kalian mengikutilah pengajar-pengajar seperti itu. Ini pengajar sesat semua. Kalau mau kuatkan iman, ya mending dengarlah pendeta, dengarlah apologet yang benar. Ya kalau ada fitnah, mungkin ada syubhat kepada agama kalian, bagaimana menjawabnya, silakan. Tapi jangan nyerang agama lain. Apa ini? Ya, coba saya tanya, apa ini teman-teman? Cobalah. Ini bidat, yang sana bidat, yang sana bidat. Itu kalian ikuti. Dijamin masuk neraka kalian. Pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ya. Kalian kalau ngikuti orang-orang seperti ini, pasti masuk neraka. Kenapa bisa seperti itu? Loh, ajarannya salah kok. Kalau dipilih Islam Kristen, mungkin masih 50-50 gitu kan. Kalau Islam benar, Islam yang selamat, Kristen masuk neraka. Begitu juga kalau Kristen yang benar, Islam yang salah. Masih 50-50. Ini udah jelas-jelas bukan di antara ini dua, teman-teman. Yang kalian pilih bukan di antara ini dua. Yang benar-benar di luar server. Yang udah jelas-jelas itu masuk neraka, nggak perlu ditanya lagi. Mengajar bidat, mengajar sesat. Agatha itu beruntung. Dia hidup di zaman dahulu, teman-teman. Kalau hidup zaman dulu, mati dia. Asal sebut nama Tuhan, mati. Pasti mati, celaka dia. Coba bilang kayak itu, Yohevave gitu kan, sama kayak obat nyamuk di depan orang Yahudi. Ditembak dia saat ini juga. Ditembak si Agatha itu. Ya. Nah itulah, saya berharap teman-teman Kristen, jangan lagi kalian menonton channel-channel seperti itu. Jangan jadikan orang-orang ini sebagai jagoan kalian, guru kalian, ya, pengajar kalian, bahaya. Masuk jurang kalian. Saya berharap jangan kalian ikuti orang seperti ini. Karena orang seperti inilah yang akan membawa kalian kepada kesesatan. Udah pasti masuk jurang, diikuti lagi. Ini kan gawat kali. Apa nggak ada lagi orang lain? Apa nggak ada lagi yang lebih bagus yang bisa mengajar kalian? Nah, ini yang saya harap ya teman-teman Kristen. Lurus. Jangan lagi ikut yang seperti ini. Masih mending kalian ikut si Andre Tungtung. Ya, kalian ikut siapa lagi lah. Mungkin Esra Soru. Masih boleh. Ya, masih boleh. Kalau yang kayak gini, aduh udahlah, tinggalkan. Nah, itu harapan saya. Dan makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya, iklan sebentar teman-teman ya. Iklan sebentar, di mana besok ya kami akan turun ke tempat yang dibilang oleh Risuli Lubis sebagai gereja tanpa tembok. Ini besoknya bukan Selasa ya, belum tentu Selasa. Kita masih pilih harinya.
antara ya dalam waktu dekat ini. Yang penting minggu ini guys. Dalam minggu ini kami akan pergi ke tempat yang dijuluki oleh Risuli Lubis sebagai gereja tanpa tembok. Ya, ini tempatnya teman-teman. Ya, di mana ini merupakan tempat Risuli Lubis mencoba memurtadkan banyak saudara kita. Banyak saudara kita yang dicoba untuk dimurtadkan oleh Risuli Lubis, dan kami berencana ya untuk menguatkan akidah saudara-saudara kita di sana supaya jangan terpengaruh oleh Risuli Lubis. Jadi sebagai balancing, kita setiap bulan ya, insya Allah setiap bulan kita akan ke sana untuk membagikan makanan juga, sama seperti yang dilakukan Risuli Lubis ya, ini ya, ada makanan yang dia bawa, sekaligus memberikan tausiah singkat dan mengajak mereka sholat berjamaah. Itu yang akan kami lakukan. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, dapat disalurkan melalui nomor rekening Bank BSI 715-860-6245 atau WA kepada saya. Ya, ini nomor WA yang saya pakai untuk kegiatan. Bagi teman-teman yang mau ikut melihat langsung atau terjun langsung juga ke sana, silakan. Ada orang mungkin sumbang melalui finansial, ada orang mungkin sumbang melalui kekuatan ya, waktu. Jadi bagi tugas lah. Bagi tugas. Ya, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan.